Oke, perkenalkan nama saya Artika. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang alat-alat kontrasepsi nggih, atau alat KB. Sebelum kita mengarah ke alat kontrasepsi, apa sih KB itu? KB, keluarga berencana, adalah suatu usaha untuk mengatur jumlah dan jarak antara kelahiran anak, gunanya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan keluarga. Kemudian manfaatnya KB, yang pertama untuk menghindari kehamilan resiko tinggi, menurunkan resiko kematian pada ibu dan bayi, meringankan beban ekonomi keluarga, serta membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Siapa saja yang harus ber-KB? KB dapat dilakukan pada usia subur, yaitu sekitar 15 sampai 49 tahun. Yang ingin menunda kehamilan, menjarangkan kehamilan, atau mengakhiri kehamilannya. Kemudian alat-alat kontrasepsi itu yang pertama ada pil KB. Pil KB ini keuntungannya efektivitas tinggi. Kemudian siklus haid jadi teratur, kesuburan segera kembali, dapat mencegah anemia, serta tidak mempengaruhi hubungan seksual. Kemudian efek samping dari pil KB ini dapat mual, perdarahan bercak atau flek, kemudian pusing terjadi 3 bulan setelah penggunaan pil KB ini. Kemudian dapat juga nyeri pada payudara serta peningkatan berat badan. Yang kedua ada pil KB. Ada suntik KB. Keuntungan dari suntik KB ini mengurangi nyeri saat haid atau menstruasi, mencegah kanker ovarium, tidak mempengaruhi terhadap hubungan seksual. Kemudian adapun kerugiannya, ini dapat mual serta nyeri kepala, tidak melindungi dari PMS, kemudian pemulihan kesuburannya terhambat. Terus yang ketiga, ini ada kondom. Kondom ini berfungsi tidak mengganggu produksi ASI, serta mudah didapat, tidak perlu pakai resep dari dokter. Kemudian melindungi dari PMS, serta melindungi terjadinya kanker serviks. Adapun kerugiannya, agak mengganggu hubungan seksual, terus berhubungannya jadi tidak nyaman. Kemudian cara penggunaannya mempengaruhi keberhasilan serta efektivitas tidak terlalu tinggi. Berikutnya ada implan. Implan ini keuntungannya efektivitas tinggi, penggunaannya jangka panjang dan tidak mempengaruhi penggunaan ASI, serta dapat mengurangi nyeri pada haid, kembalinya kesuburan cepat. Adapun efek sampingnya, perubahan pola haid, timbul keluhan seperti mual, nyeri kepala, serta peningkatan berat badan. Selanjutnya ada IUD. IUD ini keuntungannya sangat efektif, kesuburan cepat kembali, perlindungan jangka panjang, dan tidak mempengaruhi ASI, membantu mencegah ektopik, kehamilan ektopik, terus dapat digunakan sampai menopause atau masa tidak subur. Kerugiannya yaitu perubahan siklus haid lebih lama dan banyak perdarahan antar menstruasi saat haid
lebih sakit, kemudian sakit dan kejang selama 3 sampai 5 hari setelah pemasangan IUD ini. Kemudian perdarahan bercak setelah pemasangan IUD ini, tapi hilang setelah 1 sampai 2 hari. Selanjutnya ada malmetode atau amonera. Syaratnya sebelum melakukan ini yaitu full breastfeeding, belum haid, serta umur bayi kurang dari 6 bulan. Full breastfeeding ini artinya menyusui penuh, nggih. Keuntungannya tanpa biaya, efektivitas tinggi pada 6 bulan pasca persalinan, serta bermanfaat bagi ibu dan bayi. Kerugiannya perlu persiapan, hanya sampai 6 bulan, tidak melindungi dari PMS. Senggama terputus. Senggama terputus ini adalah alat kelamin atau penis dikeluarkan sebelum ejakulasi, sehingga sperma tidak masuk ke dalam vagina dan kehamilan dapat dicegah. Sistem kalender. Cara penggunaan sistem kalender ini yaitu senggama dihindari pada masa subur, yaitu fase siklus menstruasi, di mana kemungkinan terjadinya kehamilan. Dan yang terakhir ini ada spermisida. Cara kerjanya ini dari penggunaan sel spermisida, yaitu menyebabkan sel membran terpecah, dapat memperlambat pergerakan sperma dan menurunkan pembuahan sel telur. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang alat-alat kontrasepsi. Mungkin Bapak atau Ibu ada yang ditanyakan? Semoga ada yang ditanyakan, Ibu. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.